Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam saat teduh, menikmati saat-saat bersama dengan Tuhan. Baik, mari kita akan langsung masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati indahnya Tuhan. Dia Bapa yang mulia, Allah yang setia. Puji Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku, Kaulah harapanku,
selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami balas segala kebaikanmu. Yang tak pernah habis. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kebaikanmu. Bahkan ketika kami masih bisa saat teduh hari ini, kami tahu itu pun karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami masih bisa bernafas hari ini. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Bahkan pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa.
Kasih setiamu yang kami rasakan benar-benar lebih tinggi daripada langit biru. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Setiap kali kami mengingat segala kebaikan-Mu, tidak berhenti hati kami mengucap syukur. Karena Engkau sangat baik dan terlalu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat apa yang kami baca, sehingga kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana sudah sampai pada 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua. Puji Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, sebab ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan taruh dalam diri saya hari ini adalah bacaan yang baru saja tadi kita baca dalam ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis,
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bila ayat ini hanya kita baca secara berdiri sendiri, maka tentu apa yang disediakan Allah yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, yang disediakan Allah bagi kita itu bisa kita interpretasikan dengan berbagai macam hal. Ya. Tetapi bila kita melihat konteksnya, jadi bila kita meneliti secara konteksnya di dalam ayat ini ya, jadi kita tidak lihat di dalam kutipannya, dalam ayat perjanjian lama yang mungkin muncul ayat ini, tetapi kita melihat dari konteksnya ketika ayat ini muncul, ketika ayat ini digunakan. Itu sebenarnya apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang disediakan Allah bagi kita, bagi saya dan saudara yang mengasihi Dia adalah hikmat. Itu konteksnya ya. Dari mana bisa kita lihat? Coba Anda lihat kembali, baca ulang berulang ayat 6 dan ayat 7. Ayat 7 misalnya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya. Kemudian ayat 8, penguasa dunia tidak menerimanya. Nah, baru kemudian ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat mata. Ya, artinya apa? Hikmat itu diberikan kepada kita, tetapi penguasa dunia tidak mendapatkannya. Ya. Dan hikmat itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang disediakan Allah bagi kita, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, tetapi diberikan Allah kepada kita. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang pertanyaannya, mengapa kok repot-repot ya Tuhan berikan hikmat? Apa sih untungnya kalau kita memperoleh hikmat ini, sehingga Allah kasih hikmat ini kepada kita? Bapak Ibu, saya akan ajak kita melihat sebuah ayat yang sebenarnya ayat ini sering dibacakan mungkin pada waktu orang berulang tahun ya. Tetapi ayat ini sayangnya sebenarnya dipotong ya, terpotong. Bukan mungkin orang itu tidak sengaja memotong ayat ini ya. Di dalam Amsal pasal 3, jadi kita bicara tentang apa untungnya sih dapat hikmat itu. Amsal pasal 3 ayat 16, ini pasti pernah saudara dengar ya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Bahkan jadi lagu ya, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Nah, seolah-olah ayat ini ditujukan hanya kepada orang yang berulang tahun. Tetapi sebenarnya ayat ini ditujukan bukan kepada orang yang berulang tahun, tetapi kepada orang yang memiliki hikmat. Ayat 13 dari Amsal pasal 3 ya, kita mundur ke belakang. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian dan sebagainya sampai ayat 16 tadi muncullah kata-kata itu. Artinya saudara, ada keuntungan besar yang disediakan oleh Tuhan yang akan datang dengan sendirinya ketika saudara memiliki hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Hikmat untuk melakukan, tahu apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau saudara bergerak menurut hikmat itu, niscaya saudara dan saya
akan melihat sesuatu yang indah terjadi dalam hidup kita. Seperti Salomo, tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan dan lain-lain, hanya minta hikmat, yang lain ditambahkan. Inilah hal yang disediakan Allah bagi orang yang mau mengasihi Dia. Karena itu, mari saya ajak saudara hidup lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi banyak bersaat teduh, lebih lagi hidup melakukan firman. Maka hikmat Allah akan semakin mengalir, semakin mengalir, semakin mengalir dalam hidup saudara. Seperti Salomo, hidup dalam kemuliaan yang begitu besar karena hikmatnya. Saya percaya ketika saudara memiliki hikmat Tuhan, tanpa saudara minta, kemuliaan itu datang sendiri. Dan karena hikmat yang saudara miliki, saudara tahu mempergunakannya dengan baik, yaitu bukan untuk diri saudara sendiri, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita pergunakan segala kemuliaan, segala apa yang kita peroleh dari hikmat itu, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah Kau bentangkan bagi hidup kami. Berikan hikmat-Mu terus nyata dalam hidup kami Tuhan. Karena kami mau memiliki hikmat-Mu, sesuatu yang tersembunyi, yang Kau nyatakan bagi kami, Kau sediakan bagi kami. Hikmat Allah. Biarlah Kau penuhi kami dengan hikmat-Mu, dan tolong kami agar berjalan dalam hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk orang-orang yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus, ya, kita doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang masih menderita siksa dan aniaya. Karena nama-Mu, karena kebenaran-kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh. Tuhan, Kau berikan mereka kekuatan. Dan tentu kami terus berdoa, Tuhan lepaskan kiranya mereka dari siksa, derita, dan aniaya, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu Tuhan. Tolonglah umat-Mu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu-pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Ampuni ya Tuhan. Biarlah oleh belas kasihan-Mu pertolongan terjadi atas bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Kiranya Kau pulihkan perekonomian bangsa kami, kesehatan. Keluarga-keluarga Kristen juga banyak yang dihancurkan. Pulihkan Tuhan. Dan berikan hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami. Kiranya banyak jiwa boleh dituai bagi kerajaan-Mu yang mulia Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu,
maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, penginjil, pendeta, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas di dalam melayani-Mu. Cukupkan kiranya segala yang kami perlukan, dan perlengkapi kami lebih-lebih lagi dengan keluarga kami, dengan kemampuan yang daripada-Mu, sehingga kami boleh lebih-lebih lagi melayani-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan lebih baik untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga kiranya jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani ya Tuhan. Berkati kiranya keluarga mereka, berkati kiranya pelayanan mereka, berkati kiranya pekerjaan dan pergaulan mereka. Jauhkan dari segala apa yang jahat, berikan pertumbuhan rohani yang baik, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani kiranya Kau limpahkan dalam hidup mereka, dan jadikan mereka berkat bagi sekeliling mereka sampai kapanpun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani dalam tangan-Mu. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang yang sakit. Kami sungguh bersyukur buat mujizat demi mujizat yang telah terjadi di dalam Tuhan banyak anak-anak Tuhan. Kami berterima kasih. Dan kami sekarang berdoa kalau masih ada yang sakit, Tuhan kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus kiranya menjamah, menyembuhkan setiap orang yang sakit ini Tuhan. Kami serahkan mereka yang sakit dalam tangan-Mu. Tolong berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa, kalau di antara kami ada yang mengalami masalah dan masalah-masalah itu terjadi karena kesalahan kami, ampuni salah kami Tuhan. Tunjukkan, nyatakan kesalahan kami, dan tolonglah agar kami mampu berbalik dan bertobat kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kami dalam menghadapi semua masalah yang kami hadapi, Tuhan memberikan kami kemenangan, bahkan jadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mau mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan terus, sehingga terus berada dalam kuasa dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami dan keluarga kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya persilahkan kita untuk berdoa bagi pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa.
Sudah ya, mari kita lanjutkan doa kita dalam doa berkat Tuhan. Terima kasih. Sekarang kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya Engkau memberikan kami berkat senantiasa secara rohani terutama dan juga secara jasmani. Dan kiranya Tuhan menjadikan kami berkat baik secara rohani maupun secara jasmani senantiasa bagi sekeliling kami. Dan biarlah Tuhan memakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan, Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.